Salam damai sejahtera dari Tuhan Yesus bagi setiap kita semua. Hari ini kita akan mendengar suara kebenaran. Kita mau belajar mendengar suara kebenaran melalui Alkitab. Alkitab adalah sumber kebenaran yang sejati. Kalau kita mau menemukan kebenaran yang sejati hanya di dalam Alkitab. Kita mau belajar tentang tujuan Tuhan menjadikan gambaran dirinya. Kita akan buka langsung di Kejadian 2 ayat yang ke-7 dan ke-8. Saya akan bacakan. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan mengembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Ayat yang 8. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Dari ayat ini kita bisa tahu bagaimana caranya Tuhan membentuk gambar dirinya. Ya, di sini Tuhan mengambil debu tanah dan membentuknya. Setelah membentuknya, Tuhan mengembuskan nafasnya ke dalam hidungnya sehingga menjadi makhluk yang hidup. Ya. Dan makhluk yang hidup ini diberikan nama manusia. Bahasa Ibraninya yaitu Adam. Jadi Adam artinya manusia. Kalau di bahasa Jawa kan itu manungso, ya. Manungso, ya. Manusia. Di sini kita tahu bahwa yang namanya manusia tadi itu, Adam tadi itu dibentuk dari tangannya Tuhan. Ya. Tuhan itu adalah Tuhan yang kreatif, fantastik, ya, yang luar biasa kreatif. Ya. Di sini kita tahu bahwa Tuhan ingin gambaran dirinya itu dibentuk oleh tangannya secara detail, sehingga dia dibentuk sedemikian rupa dengan kreatifnya. Manusia dibentuk oleh tangan Tuhan sendiri. Ya. Dan kita adalah masterpiece-nya Tuhan, karya agungnya Tuhan. Ya. Mengapa kok Tuhan ingin ya membuat gambar dirinya? Karena Allah ingin gambar dirinya itu serupa dengan Dia untuk maksud dan tujuan. Bukan hanya sekedar Dia membentuk, tapi ada tujuannya. Ya. Di sini kita akan belajar berapa hal mengapa Allah menjadikan gambar dirinya. Dan setelah Tuhan menjadikan manusia tadi, ditempatkan manusia itu di sini ayat yang 8 dikatakan, selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden dan disitulah ditempatkannya manusia. Manusia ditempatkan di tempat yang terbaik. Kenapa? Taman, ya. Kalau taman itu pasti sesuatu yang baik, ya. Kalau saudara tahu taman, ya, saudara punya halaman, sudah bikin taman, dan saudara bikin pasti yang baik, ya. Di sini Tuhan ditempatkan manusia di tempat yang terbaik, ya. Tuhan ingin menciptakan kita dengan satu tujuan yang luar biasa. Tuhan ingin kita menjadi partnership-nya Dia, menjadi partnership-nya Dia. Manusia ditempatkan di tempat di sini di taman di Eden. Tujuannya kalau kita buka di dalam Kejadian 2 ayat yang 15 dikatakan, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Ya. Di sini Tuhan ingin kita berpartnership dengan Tuhan. Ya. Kalau saudara dalam hal bekerja, saudara punya partnership, tapi partnership saudara itu tidak chemistry dengan saudara, pasti tidak nyaman. Dan pasti akan sulit untuk saudara bekerja dengan baik. Karena itu Tuhan ingin membuat gambar dirinya itu serupa dengan dirinya, supaya kita menjadi partnership yang baik dengan Tuhan. Ya, kita sudah mengerti ya hari ini. Tujuan yang pertama, Tuhan ingin memiliki partnership, dan partnershipnya harus serupa dengan dirinya. Ya. Jadi kalau Tuhan ya, sama seperti manusia, Adam tadi, itu boleh-boleh saja.
Jangan sampai kita ngomong, loh kok Tuhan, ya Tuhan kok manusia. Nah, ini saudaraku ya, kita ini bukan manusia ya. Yang manusia itu ciptaan yang pertama, buatan Allah yang pertama itu manusia. Kalau saya ya, nama saya siapa ya itulah ya. Jadi namanya adalah manusia itu, Adam tadi itu kita buatan Tuhan yang pertama. Kita ini keturunannya manusia ya. Jadi yang pertama, Tuhan ingin partnership dengan kita. Tujuan yang pertama ya. Tujuan yang kedua, Tuhan mau memberi tugas kepada kita untuk mengusahakan dan memelihara taman yang sudah Tuhan, di mana manusia itu ditempatkan ya. Di sini kita belajar kalau kita ada saat ini di mana kita ditempatkan. Mungkin kita saat ini ditempatkan di Indonesia, negara Indonesia. Ayo kita yang tinggal di Indonesia, di mana kita ditempatkan, kita harus mengusahakan dan memelihara Indonesia, dan kita harus bekerja dan berikan yang terbaik buat Indonesia. Kita berikan yang terbaik Indonesia, karena apa? Itu adalah tugas yang kita berikan dari Tuhan. Tuhan sudah memberikan tugas buat kita untuk mengusahakan dan memelihara Indonesia, supaya Indonesia baik, Indonesia indah, dimanapun kita berada ya. Saya di kota Sidoarjo, saya mau menjadi berkat bagi Sidoarjo ya, mengusahakan kota ini, mensejahterakan kota ini, memelihara kota ini. Dimanapun kita berada, dalam satu keluarga, kita ditempatkan di keluarga itu, usahakan keluarga itu, pelihara keluarga itu dengan baik, dan jadilah berkat dimanapun kita berada. Di pekerjaan dimana kita ditempatkan, disitulah kita harus mengusahakan dan memelihara dengan baik ya. Dari sini kita akan mengerti tujuan Tuhan, menjadikan kita gambarannya, supaya apa? Kita menjadi kawan sekerja Tuhan, dan kita harus mengusahakan dan memelihara ya. Itu saja yang dapat saya bagikan. Suara kebenaran, dialah suara kebenaran ini kita sungguh-sungguh mengerjakannya, karena kalau kita mengerjakannya, ada upah yang lebih besar yang akan kita terima ya nantinya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, amin. Jangan lupa subscribe, like, dan share channel Anak Panah GR. Tuhan Yesus memberkati.